warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Andi Putri Wildana NIM 221031012 Prodi Sistem Informasi akan menjelaskan secara singkat perkembangan jaringan mulai dari 1G hingga 5G. Namanya, 1G merupakan generasi pertama pada teknologi telepon seluler. Teknologi jaringan ini pertama kali diluncurkan oleh Nippon Telegraph dan Telepon pada 1979. Baru kemudian di tahun 1984, teknologi 1G menyelimuti seluruh wilayah Jepang dan menjadikannya sebagai negara pertama memiliki jaringan 4G secara nasional. Secara teknis, 1G beroperasi dengan menggunakan sistem analog yang umumnya dikenal dengan AMPS (Advanced Mobile Phone Service), di mana yang hanya memiliki kecepatan maksimal 2,4 kbps. 1G hanya dapat dipakai untuk melakukan panggilan telepon, itu pun dengan kualitas yang buruk, boros baterai yang tidak terenkripsi sehingga percakapan mudah disadap dengan menggunakan pemindai radio. Di Indonesia, jaringan teknologi 4G pertama kali diperkenalkan pada tahun 1984. Kala itu PT Telkom bersama dengan PT Raja Sahasana Perkasa menyelenggarakan layanan komunikasi seluler dengan menggunakan teknologi NMTN (Nordic Mobile Telephone) dengan menggunakan frekuensi 450 MHz. Yang kedua ada 2G. Teknologi jaringan seluler generasi kedua ini bisa dibilang menjadi awal kelahiran teknologi digital. Bila pada 1G menggunakan jaringan analog, maka di 2G sudah menggunakan jaringan digital. 2G pertama kali diluncurkan secara komersial di Finlandia oleh Radio Linja pada 1991 dengan mengimplementasikan teknologi GSM (Global System for Mobile Communication) berbasis teknologi TDM (Time Division Process). Kehadiran 2G pada saat itu menyuguhkan pengalaman baru dalam berkomunikasi. Apabila 1G hanya dapat melakukan panggilan telepon, maka di 2G terdapat beberapa fitur baru, antara lain bertukar pesan teks atau SMS, pesan bergambar (MMS), dan suara panggilan yang lebih jernih. Bahkan dalam perkembangannya, 2G pun kemudian berevolusi menjadi 2.5G dengan GPS General Packet Radio Service, dengan 2.7G dengan EJET Data Rates for Global Evolution, di mana kecepatan maksimal mencapai 473 kbps. Teknologi 2G pertama kali hadir di Indonesia pada tahun 1993 dengan ditandainya proyek percontohan seluler digital dengan standar GSM oleh Telkomsel. Kala itu bernama Telkomsel GSM di Pulau Batam. Baru setelah itu PT Satelit Papua Indonesia Palapa Indonesia Satellindo menjadi operator GSM pertama yang menggunakan kartu SIM di tahun 1994, disusul oleh Telkomsel pada 1995 dengan PT Exlomindo pada tahun 1996. Selanjutnya ada 3G. Teknologi penerus 2G ini pertama kali diluncurkan pada tahun 2001 oleh operator asal Jepang NTT Docomo. 3G hadir sebagai sebuah solusi akan kebutuhan internet yang meningkat pada masa itu dengan menggunakan standar UMTS (Universal Mobile Telecommunication System). Teknologi ini sanggup menghantarkan kecepatan data yang lebih cepat dari generasi sebelumnya, dengan kecepatan mencapai 2 Mbps. Dengan hadirnya 3G, masyarakat di seluruh dunia sudah dapat menikmati berbagai macam layanan internet seperti browsing, pengiriman email, streaming video dan musik, berbagi data, hingga telekonferensi. Era 3G juga menjadi era kelahiran smartphone dengan dua nama dasar pada saat itu, yakni BlackBerry dan Apple. Kelahiran 3G di Indonesia pertama kali ada di tahun 2005 saat Telkomsel berhasil melakukan uji coba 3G yang berbasis teknologi WCDM (Wideband Code Division Multiplay Access) di Jakarta, yang kemudian dilanjutkan di beberapa wilayah seperti Surabaya dan Batam. Setelah uji coba sukses dilakukan, pada tahun 2006 Telkomsel menjadi operator pertama yang menggelar jaringan 3G secara komersial. Selanjutnya yaitu 4G. 4G kebutuhan akan layanan internet dengan menggunakan teknologi jaringan 4G dinilai tidak cukup. Maka dari itu, guna membuat pengguna layanan internet semakin nyaman, lahirlah teknologi 4G.
Teknologi ini pertama kali diluncurkan secara komersial di Stockholm, Swedia, dan Oslo, Norwegia pada tahun 2009 yang menggunakan standar LPA Long Term Evolution berbasis teknologi OVDM, Orthogonal Frequency Division Multiplexing. Era 4G bisa dibilang sebagai lahirnya industri konten kreatif dengan kecepatan LTE hingga 1000 Mbps pada awal peluncuran dan revolusi menjadi LTE Advanced yang dapat mendapat kecepatan 1 Gbps. 4G menawarkan kemampuan untuk streaming video dengan kualitas HD, game online tanpa lag, dan waktu upload dan download yang lebih singkat. Tak hanya itu, 4G pun membuat proses komunikasi jadi lebih lancar dengan video conference serta memunculkan lebih banyak startup digital. Teknologi 4G LTE pertama kali diuji coba di Indonesia oleh Telkomsel pada tahun 2013 bertempat di Pulau Bali. Baru kemudian diluncurkan secara komersial pada akhir 2014 dengan menjadikan Telkomsel sebagai operator seluler pertama yang mengoperasikan jaringan mobile 4G LTE di Indonesia. Hingga kini layanan 4G Telkomsel sudah melayani puluhan juta pengguna. Telkomsel terus berusaha memberikan jaringan 4G terbaik merata untuk seluruh pengguna dengan coverage penetration 95%. Dan yang terakhir yaitu jaringan 5G. 5G lahir sebagai sebuah jawaban atas kebutuhan koneksi ke tahap yang lebih tinggi dalam beberapa tahun ke depan tahap yang lebih tinggi dalam beberapa tahun ke depan. Karenanya, sejumlah perusahaan dengan ekosistem mobile saat ini berkontribusi dan berupaya agar 4G dapat dinikmati oleh masyarakat dunia. 4G saat ini sudah diluncurkan secara komersial di beberapa negara seperti Korea Selatan, Amerika Serikat, Jepang, China, Turki, dan beberapa negara di Eropa. Sebagaimana halnya teknologi jaringan penerus, sudah pasti 4G memiliki kemampuan yang lebih canggih dari 5G lebih canggih dari 4G. Antara lain secara teori dapat mencapai data rate hingga 20 kali lebih cepat atau 20 Gbps, latensi 10 kali lebih rendah 1 Mbps, dan jumlah connection density 10 kali lebih banyak dari 4G. 1 juta device, 34 sehingga penggunanya tidak hanya untuk memenuhi layanan mobile broadband untuk konsumen namun juga untuk industri 4.0. Adapun beberapa contoh use case untuk konsumen seperti enhanced mobile virtual reality, augmented reality, dan cloud gaming. Kemudian sejumlah contoh use cases untuk industri B2B di antara VR for industry maintenance, smart surveillance, smart factory, remote controlling machinery, remote surgery, drone surveillance, smart support, dan masih banyak lagi. Sekian, itulah beberapa penjelasan singkat tentang jaringan dari jaringan 1G hingga jaringan